baju lelaki ya, supaya ada orang masih di rumah. Sudah gana yaitu suhu fiturat atau dikubur di tanah hidup-hidup di zaman jahiliyah. Quran dibaca alasa ama ya hukum ini sudah yang mereka hukumkan. Kalau bisa begini malu luar biasa. Ketika mendengar Rasulullah anak laki-laki gembira, dia merdekakan budaknya Suwaibah itu, dimerdekakannya gembira karena lahir keponakan laki-laki, bukan karena gembira karena Rasulullah rahmatan. Karena laki-laki saja, karena laki-laki ini penerus bagi mereka, bangga kalau perang. Orang Arab itu 7 perang. Iya, zaman itu pernah beginian kayak pandai perang. Oleh paling dapat jadi ditawan orang jadi budak. Ini alhamdulillah. Tapi sekarang Rasulullah banyak anak perempuan gembira. Pagi anak perempuan luar biasa. Biar kalau anak bisa anak laki-laki ngalih jadi alim kayak sini beruntung di sini bisa anak dua. Jadi semua sekolah kan. Itu Allah yang ngatur. Untung kan. Tapi kalau beginian mudah. Asalnya tawarkan aja orang alim jadi anak alim, nanti buat alim, kadang alim nyekolahkan. Ya, bisa anak beginian, aduh keadaan kita coba cari tuh guru, tapi ini sudah diisi semua. Namun dirinya jujur sudah. Kalau bingung bapak nih kalau pengasuhan pesantren itu udah bapak lebih dulu. Umur tuh hasilin pak. Ada urut. Nah, tapi sudah setengah abad, tapi masih gagah ya. Alhamdulillah. Tapi kalau bisa anak babinya bisa kita tawarkan. Dosa malu kita menawarkan. Tapi bisa anak tuan guru ini ahli menawarkan takutan kan? Iya, kecuali yang ditawarkan juga alim masih wani orang kan. Alhamdulillah. Gembira dimerdekakan yaitu Suwaibah, kemudian disuruhnya menyusui Rasulullah. Setelah Rasulullah menyusu dengan ibu, menyusu dengan Suwaibah Islamiyah. Allah pada lupa. Di akhirat itu Abu Lahab di dalam neraka sudah nas Al-Quran gitu. Tapi nama nas Al-Quran jangan juga dibaca terus. Iya. Mentang-mentang bapak dia ada dibaca terus. Kita singgung pian juga kalau ada misalnya visi marina paman disambat orang terus sekalipun dia nakal tetap aja kita singgung. Iya. Begitu juga Rasulullah ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq baca tabat yada, Rasulullah diam 3 hari ke depan dia. Satu sisi Al-Quran yang harus kita baca, satu sisi paman. Jangan nyakiti hati Rasulullah. Rasulullah tidak minta apa-apa. Kata Allah dalam Al-Quran, Qul, katakan oleh wahai Rasul, la as'alakum ajran illa mawaddatin fil qurba. Aku ya Rasulullah menyabarkan agama, menyampaikan Rasulullah dimusuhi, disiksa sampai hijrah Madinah, kemudian diperangi. Aku pada minta balasan, kata Rasulullah, pada minta upah. La as'alukum alaihi ajran. Aku tidak minta upah dengan kamu. Dengan kalian yang kada minta upah, cuma satu illa mawaddatan fil qurba, sayangi keluargaku. Ayo, sayangi aja keluargaku, kata Rasulullah. Itu aja aku minta. Keluargaku, anak keturunanku itu disayangi. Kayak apa kitanya sayangi? Jangan dibiarkan mereka lepas. Kalau memang salah, pandai, didik. Kalau kita kan mendidik, marah Rasulullah. Tapi jangan menghina, jangan menyambati. Apa itu Habib ini? Sebenarnya aneh bisa salah, tetapi kalau kita salah kita benarkan. Rasulullah marah. Jangan itu mau bisa diperhatikan, kita berdosa. Kita yang beliau yang berdosa. Tapi bujur-bujur hati cinta dengan keluarga. Apa kata Rasulullah? Ahibbullah lima yamin. Cintailah Allah karena Allah memberikan nikmat makan. Siapa yang memberikan nikmat? Allah.
Kalau kada diberi nikmat makanan berapa masuk di sini udah bisa. Pahit aja. Ya Allah, ini nyaman. Apa aja masuk. Fahibbuni lihubbillah, kata Rasulullah, cintai aku karena kamu mencintai Allah. Ahibbu ahla baiti lihubbi, cintai ahli baitku karena kamu mencintai aku. Salah satu kita mencintai Rasulullah, cintai ahli baitnya Rasulullah. Ya, misalnya maaf, ada orang yang masalah orang bisa mengaku habaib. Itu bukan urusan kita, urusannya dengan Allah. Urusan kita baik sangka, jangan karena baik orang biasa, kita pun harus baik sangka. Baik sangka itu kada berdosa. Kalau ditakutnya kenapa kamu belum melihat zahirnya saja, begitu kalau ditanya di akhirat. Tapi kalau kita buruk sangka dengan orang di mana, kenapa kamu buruk sangka itu, nyangka itu ini dosa. Itu urusan kita. Jangan kita mewakili Rasul. Aku kada minta apa-apa dengan ikan. Minta balasannya cuma perbagusi, berbaiklah dengan keluarga. Ini doa. Ya. Sekalipun aku lah unyuk, yang kita tahu, oh ini cerita, apalagi yang diceritakan paman Rasulullah, yang menyayangi Rasulullah, yang melindungi Rasulullah. Aku balik. Pada usaha dari kita kalau pada bisa, kada tahu. Oh banyak hadis begini, iya tuh Allah yang tahu, kita tidak tahu. Iya kita ini kada bisa mempunyai seseorang. Sekalipun maksiat kita kada tahu akhir umurnya bagaimana. Itu urusan dengan Allah. Ya. Ada juga orang yang ceramah cerita Abu Talib begini dosa kita. Iya. Imam Zindan mengarang satu kitab Asmaul Matalib, pin aja di Abi Talib. Kitab Asmaul Matalib pada keselamatan gitu. Apalagi yang diceritakan bapak dan ibu Rasulullah, dosa. Kada ngerti berdosa. Sakit hatinya Rasulullah, sakit hati Allah murka. Kenapa kita mempelajari dengan peringati kelahiran baginda Rasulullah, harus paham kita dengan Rasulullah. Jangan sampai salah, karena yang kita harap nanti di akhirat adalah syafaat Rasulullah. Surga tidak akan dibuka kecuali Rasulullah yang membuka. Pakai logika saja akal. Kalau pian, jar Allah pilih siapa yang ikam selamatkan di akhirat. Siapa yang kita selamatkan pertama? Kurang. Ada pasti anak, cucu, keturunanku, anakku masuk duluan. Begitulah Rasulullah. Kita siapa yang kita minta bantuan? Kita cinta Rasulullah, tetapi keluarga Rasulullah kita hina, bisa kan? Iya. Jangan lupa dengan orang-orang begitu. Yang baik kita mengumpul berselawat banyak-banyak, kita buka hati kita dengan akan datang dengan kita akan selamat dengan hati yang sangat tidak betul. Belajar kita mengatakan Rasulullah. Allah tidak lupa diselamatkan, dibebaskan hari Senin, malam Senin, ya malamnya. Iya. Karena gembira dengan lahirnya Rasulullah, dimerdekakannya budak. Allah bebaskan daripada siksa api neraka, kemudian diberikan oleh Allah keluar air dari ibu jarinya, minum dengan mulutnya. Ibu jari bakar amat. Di dalam neraka mana ada minuman? Ada juga minuman, sekali minum daging lepas panas. Ini neraka. Orang yang begini nas Al-Quran disebut oleh Al-Quran masih dihargai oleh Allah. Karena apa? Gembira lahirnya Rasulullah. Bukan gembira karena rahmatan lil alamin, tapi karena gembira keponakan laki-laki. Iya. Kita bergembira dengan merayakan Maulid, ada dalil Al-Qur'an. Kata Allah dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan oleh wahai Rasul, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Siapa rahmatnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah rahmat. Fabidzalika falyafrahu, dengan demikian itu gembira kalian. Dari ini orang gembira repot. Ya. Kita mau merayakan kelahiran ulang tahunnya Rasulullah, kelahirannya Rasulullah. Dipermasalahkan sidinnya umur 60 tahun masih ulang tahun.
meniup lilin lagi. Jangan meniup lilin sebelum niup berdoa dulu di hadapan api. Berdoa tuh majusi. Iya. Kalau kita anak kena, dipasangi lilin, berdoa, tiup berdoa di hadapan api. Iya. Untungnya lilinnya halus. Lilinnya kayak umur begitu. Bulu kita punya umur sesuai dengan umur setahun lilin. Amun 60 tahun 60 biji meniup kada habis mati itu. Macul gigi sih gigi palsu mati. Ada usaha. Doa selamat. Syukuri mudah-mudahan umur yang sisa umur diberikan oleh Allah berkah. Ya kalau kita ini sisanya aja lagi. Mudah-mudahan sisa yang diberikan oleh Allah ini sisa umur yang penuh berkah. Umur yang digunakan untuk taat kepada Allah. Jangan sisa umur ini membawa kita celaka sejajar manusia. Kata Rasulullah, khairun nasi man ta'ala umruhu wa hasuna amalu wa syarrun nasi man ta'ala umruhu wa asa amalu. Sebaik-baik manusia orang yang diberikan umur panjang ada sisa sekalipun 1 jam baik amal perbuatannya. Kita tahu kita duduk di sini tukang meninggal. Kalau Allah jangan siapa mau daftar duluan. Kayak tahun lalu bulan puasa di Balikpapan waktu habis tarawih ceramah itu antara sebelum tarawih ceramah masalah Rasulullah. Ada jemaah bertelepon dulu bertelepon kayak caranya kita bisa bertemu Rasulullah. Habis mandak meninggal di langgar telepon kita kayak apa caranya kita bisa bertemu Rasulullah. Biar andaknya langsung kesumpul. Luar biasa. Itu yang kita cari. Nih kalau daftar sudah. Iya. Kena akun wahini kah akun kena? Tahu pin akun ini. Iya. Doa Sayyidina Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang dibaca dulu dari ulang 3 kali. Matikan kami mu'minin muslimin mu'minin, matikan dalam keadaan Islam dan beriman. Ini kalau tujuannya Allah itu pesan sepertinya dalam hadis. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Anak semua ahli Islam. Tapi kayak apa? Kita manusia bakal hendak Allah yang menentukan. Kenapa Allah nyuruh? Memang kita punya kemampuan? Tidak ada. Kenapa Allah nyuruh? Kata ulama, kal mar'u ala ma asya'aleh. Mati seseorang itu bagaimana di waktu hidup? Kalau hidupnya bagus, matinya bagus. Iya. Kalau hidupnya kada bagus, mati juga insya Allah kada bagus. Naudzubillah. Mau mati dalam keadaan Islam, dalam kehidupannya Islam terus, ucapannya ucapan Islam, pakaiannya pakaian Islam. Ya kan? Anak kita pakaian aja pada Islam. Kenapa umpati orang tuh gambarnya gambar orang itu Korea. Nah, ketujuan gambar. Ya, itu menunjukkan cinta. Naudzubillah, pas mati bergambar di sini gambarnya ada orang tuh memakai salib. Naudzubillah. Kalau memakai salib cuma gambarnya orang-orang yang bukan Islam yang memakai kalung. Allah, di sini kita sudah bergambar. Iya, ya kan? Ulun ada di si jamaah. Beliau itu sehari ini 5 kali terus sembahyang tuh. Setiap sholat lain tempatnya masjidnya. Samarindan hampir habis masjid. Ya kami sini di masjid zuhur, asar pindah-pindah seharian. Ya luar biasa kok. Jadi subuh Sabtu sini jamaah ulun nanti di Firdaus sampai berseberang. Subuh ada hadir. Subuh Minggu beliau sholat subuh lagi di Masjid Firdaus, habis salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mundur berwiritan, mundur langsung meninggal, duduk wirid. Orang yang ketujuh di masjid di rumah Allah, jarak Allah kayaknya mati di rumah gua aja.
Ya. Kalau kita ketujuh di lapangan bola, matinya si lahu. Paling ringan tuh. Bisa dimati-matiin di lapangan bola, naudzubillah. Matal maru ala ma sya'ala, mati seseorang itu bagaimana dia di waktu hidup? Wa yu'azul maru ala ma matale. Karena di akhirat dibangkitkan bagaimana dia waktu mati. Misal sebis berjalan ke Balikpapan, 4 bis naudzubillah kecelakaan, 4 mati juga. Niatnya apa? Dibangkitkan sesuai dengan niat. Ada yang niatnya nonton macam-macam, ada niatnya ke pantai, ada niatnya ke pesantren majelis taklim, ada begitu nanti dibangkit seperti itu. Ya. Untuk dibangkitkan seseorang itu bagaimana dia mati. Kalau orang itu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, ada maaf ceramah ada begitu. Padahal hati-hati berzikir begitu, kalau pina mati la ilaha mati. Apa hukumnya? Pada saya takutan Allah nyuruh qul dzikran katsira, berzikirlah kamu akan Allah, zikir yang banyak. Kita kada tahu umur. Tapi mati seseorang dibangkitkan sesuai dengan mati, kata guru ulun Habib Umar di Adramut Habib. Kalau orang mengucap la ilaha mati karena dibangkit illallah, nyambung. Ini malah mati kada dari mana? Tidak masa orang berzikir mati salah. Kata sidin kalau mati mengucap la ilaha illallah mati karena ya Allah bangun akhirnya illallah, nyambung. Itu kayak apa kita masuk supaya mati di husnul khotimah di dalam kehidupan kita. Allah cuma pesan satu. Iya. Pada lebih. Jangan sampai kita cuma nama kita saja dikatakan Islam, tapi naudzubillah hati kita gugur benci dengan Islam. Yang bawa Islam, bawa apa kita? Sedikit itu orang ini fobia lah dengan Islam. Aduh, sakit hati. Apalagi Quran dibacakan, jangan bawa Al-Quran. Bawa apa kita? Hudal lil muttaqin, itu memberi petunjuk bagi orang yang takwa. Al-Quran pegangan kita. Nanti di dalam kubur ditanya malaikat, "Oma imamuka, siapa imam kamu?" Apa jawabnya? Al-Quran, imam, dusta aja Quran. Tidak aku dibacakan. Orang beriman idza tuliyat ayatuhu zadatuhum iman. Kalau dibacakan Quran taklah beriman. Orangnya bukan Islam, Muslim, kafir, orang Nasrani itu sudah sampai pendeta, mereka itu masuk Islam lebih banyak membaca Al-Quran. Tadi kalau memeriksa Al-Quran, Allah tidak lupa dengan orang yang gembira dengan akhir bagi Rasul. Gembira sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Kita datang ke sini karena Allah menghendaki Allah. Aku ciptakan kamu untuk mencintai kekasihku. Allah mengatakan nahnu khalaqnakum wa ma ta'malun, aku ciptakan kalian dan perbuatan kalian. Kuciptakan kamu untuk mencintai kekasihku. Kuciptakan kamu untuk mencintai apa yang berhubungan dengan kekasihku. Kalau sudah berhubungan dengan Rasulullah, oh gembira luar biasa. Iya, diceritakan Rasulullah. Kalau orang udah cinta diceritakan kekasihnya luar biasa. Min sidqil mahabbah, ciri daripada kebenaran cinta. Kalau kita bicara cinta, min sidqil mahabbah ada 3. Boleh dibaca di dalam kitab Nasyil Ibad karangan Imam Muhammad bin Muhammad An-Nawawi Al-Ghazali, sarah daripada Imam Ibnu Hajar. Min sidqil mahabbah, ciri kecintaan itu ada 3. 1, ayyahtara kalama habibi ala kalama ghairi, yang dipilihnya perkataan kekasihnya daripada perkataan orang lain. Iya, kalam kekasihnya dipilih daripada kalam yang lain. Quran pilih kalamnya Allah, cinta dengan Allah pilih kalamnya Allah yaitu Al-Quran. Cinta dengan Rasulullah pilih kalamnya Rasulullah yaitu hadis. Itu ya seperti orang baca surat kekasih gitu. Ya, dapat surat pacar baca terus nih, atau anak bedramu datang suratnya disimpan bujur-bujurnya nih. Itu ciri orang yang cinta. Yang kedua, ayyahtara mujalasata habibi ala mujalasata ghairi,
Yang dipilihnya duduk dengan kekasihnya daripada duduk dengan orang lain. Itu buku cinta. Kalau masih duduk dengan orang lain tinggal. Iya, rasa dunia milik berdua. Ya. Itu yang dipilihnya. Malam duduk dengan Allah, rindu munajat dengan Allah, berbicara dengan Allah. Kadang mau dengan orang, liar dengan manusia, malas. Kalau orang udah cinta itu yang lain liar sudah. Itu dipilih. Cinta dengan Rasulullah, ketujuh duduk bersyair, baca kasidah, baca salawat, kadang mau dengan orang. Itu orang yang gila karena cinta. Iya. Jadi duduk di pojok-pojok, kadang mau kumpul orang tuh nangis, baca salawat. Itu ciri orang cinta artinya. Nah ini baca sejarah Rasulullah, baca terus karena cinta. Nah. Yang ketiga, min syidqil mahabbah, ciri orang yang benar-benar cinta itu ayyahtara ridha habibi ala ridha ghairi. Yang dipilihnya keridhaan kekasihnya daripada keridhaan yang lain. Yang dipilihnya kekasihnya senang, sudah selesai, yang lain terserah. Yang penting Allah, Rasulullah senang, terserah yang lain kayak apa kamu pandai. Ini kita terbalik. Yang penting orang senang, terserah Allah marah kah, murka kah, terserah. Yang penting orang senang. Nah ini bahaya. Cinta dengan orang. Ini min syidqil mahabbah, cinta kita dengan Rasulullah. Iya. Supaya kita cinta dengan Rasulullah gimana? Ya. Supaya kita cinta dengan Rasulullah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak. Kayak apa anak cinta, kenal saja pada. Nah ya, pada kenal anak cinta, cinta kenallah dengan Rasulullah. Kita sudah kenal, kita cinta Rasulullah, anak kita lagi. Yeah. Alimu auladakum mahabbatan nabiyikum, kata Rasulullah, wa qiraatul Quran, ajarin anak kalian cinta Rasulnya dan cinta baca Quran. Kita kadang bisa mengajari, antar kepada orang yang bisa mengajarinya. Jadi banyak pesantren ini, ada pesantren sudah. Alhamdulillah, mumpung masih sedikit, itu nyaman dikontrol. Kalau sudah banyak pian anak pian mau kurang, sudah perhatian guru. Kalau masih sedikit, kau aja di hilang jeseku ketahuan dah. Amunnya sudah 1000, hilang 5 kan ketahuan nih. Buka kemana, ke hutan sana nih banyak jalan nih lepas. Iya. Tapi kalau sedikit, alhamdulillah. Tapi niat bujur-bujur, ikhlas niat dengan anak. Kalau sudah ditaruh di pesantren, terserah pesantren, dia pesantren jangan boleh. Iya. Kita anak waduh di rumah nih bacaan ada selamatan, doa selamat sedikit, panggil anak. Jangan. Biar aja di pesantren. Situ. Karena kalau hendak boleh, kalau kecualinya yang baca doa selamat, ayo. Guru, bisa lah urun izin anak urun boleh kenapa? Anak urun minta bacakan anak urun doa selamat. Ayo situ, kita kada bisa. Ini ada guru boleh lah anak ulun boleh kenapa? Anak ulang tahun sedikit. Nah, antar situ wadahnya ke pondok, bawa makanan suruh gurunya yang membacakan berkahnya kanan. Ya kalau paling 7 berapa hasil 7 orang, gurunya bertiga, kalau keluarga sedih tambah. Kecuali kan undangan kirim pulang. Ada seberapa? Nah, mudahan anak ini jadi anak yang soleh. Kita kadang bisa mendidik, sekalipun kadang-kadang ustaz bisi pesantren kadang sanggup mendidik anak. Ya, Pak, sama antara orang dua. Kenapa kadang turun melihat anak guring waktu semuanya pada turun bangun kasihan banget. Itu sudah pada kurunnya. Maka Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Nah, lindungi diri kamu dan anak kamu daripada api neraka. Kayak apa guru caranya membangunkan anak kalau subuh supaya dia bisa bangun? Caranya kayak apa kita membangun anak kita kalau di rumah kebakaran? Itu sudah
Ayo kayak apa ya? Bisa ditarik loh, bawah di bahasa Banjar di Batak tuh, bani bahasa Banjar atau apa? Campur lah. Tapi paham aja gitu. Seperti itu. Seperti di sebelah rumah kebakaran, maulah kita anak kita kebakaran. Kita lari sorangan, dah. Kita masuk surga sorangan, anak kita dalam neraka. Protesnya tuh, abah ulun tuh di Allah tuh di dalam surga, ini yang kada mendidik ulun. Nyaman aja ulun di sini sorangan lah. Jam neraka kiau kata Allah sini tuh kawalian. Gara-gara kita ada peduli. Bagaimana kita mendidik anak di rumah? Kita hidup aja bisa melawannya sudah disuruh kenapa? Kita masih hidup pada bisa mendidik apabila kita mati kayak apa? Tambah lagi. Nabi Yakub bertanya dengan anaknya, "Mata budu Nabi Badi," kata Nabi Yakub dengan anak Sinama, "Nah, apa yang kalian sembah kalau aku sudah mati? Jadi apa anak kita keturunan kita? Gara-gara kita generasi sesudahnya kada tahu di Tuhan." Tanggung jawab kita. Ya, kita wariskan itu waris dari takutnya dengan Allah itu kita wariskan. Guru, kiai, anaknya dikirim ke lain juga supaya biar aja sih ikut. Ini ikhlas. Nah, kita masuk pesantren di sini, anggap abah mati sudah, anggap mama mati, kan usah dihubungi kecuali kalau alimnya bulik. Ya, kan begitu. Untung kalau sudah melihat mungkin, nah, dulu sekolah kayak dua itu, anakku kayak apa makan apa, nah gitu. Begitu, lo khawatir pian. Umur tuh berbatas. Biar kada makan pun mati lah. Ada kalau kada mati sudah dikontrak oleh Allah 80 tahun. Dasar aja orang kan makan tak ada, yang penting 80 tahun hidup tuh. Sekalipun bunga ngapain aja hidup juga masih. Selang masuk tidak di awak disuntik makanan disuntik hidup juga masih. Bisakah kita beralasan begitu di sisi Allah? Ya Allah, ulun kan kau beribadat karena ulun garing, jar Allah muntung ikan tuh kenapa? Bisa kita masuk surga dengan muntung, awak kada bisa bergerak apa muntung masih bisa kita berbacaan, syukuri. Paling kadang ucap alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah terima kasih, maka ulun masih muntung bisa memuji Dia. Ya, itu. Masa kita beralasan apalagi dengan Allah? Kita diberikan oleh Allah modal. Semua manusia itu berisi modal. Ada yang kurangnya, jangan khawatir. Biar Allah ikan kita masuk surga. Harga di akhirat ku kasih modal. Apa modal asal? Kalau kesadaran aja contoh. Kalau pian itulah ulun bagi duit 1 M. Bisa nanggung ada duitnya. Ulun beri 1 M, 1 miliar. Ujar ulun, ini 1 M, ulah apa aja. Terserah kan bola apa aja, kena kutu kari. Kalau saya mikir kan biasanya kan kalau kita bola tuh menjual kemana? Bola sesuatu mikir sudah jadi jual kemana? Ayo ada. Ini kada. Yang dipinjami 1 miliar. Bikin apa saja, bola apa, warna nasi kah, wadai kah, kursi kah, apanya, kena ulun kari 10 kali lipat. Ya Pak, pasti rugi lah, pasti baru rugi. Kalau kualitas baik, ulun tambah lagi 70 kali lipat. Lebih lagi ulun tambah 700 kali lipat. Otomatis kalau 1 M tuh pasti dah. Kalau 10 kali lipat 10 M dapatnya. Ya kan? Baik pada baik tuh. Itu kira-kira rugi ada? Tidak ada kan? Ada kamisnya kita terpikir rugi. Punya bola apa aja ada antar kita kena mana duit. Jadi 10 kali lipat selesai. Allah begitu kasih modal kita umur 80 tahun. Dosa 80 tahun, dosa banyak-banyak 40 tahun. Nah, kata Allah 40 tahun dari 15 sampai 40 berarti 25 tahun. Ya kan? 25 tahun. Ini modal umur 25 tahun. Apa yang kamu kerjakan ku beli 10 kali lipat. Tasbih 1 subhanallah Allah beli. Masa kita bisa rugi? Ayo.
tasbih satu, subhanallah mi'al mizan, kata Rasulullah, penuh timbangan ma baina samai wal ardh, antara langit dan bumi, itu pahalanya. Satu tasbih. 2 rakaat, rakaatan fi jawfil lail khairum minad dunya wa fiha, 2 rakaat tengah malam lebih baik daripada dunia dan isinya. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa fiha, 2 rakaat salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan isinya. Ya, apalagi yang kita kan bisa? Tasbih balas oleh Allah. Iya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj ketemu dengan Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Tiap langit ada, langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Iya, ketemu dengan Rasulullah, dia Nabi Ibrahim, ya Muhammad, akhi ala ummati ala ummati ini ala ummati salam, sampaikan salam mengucapkan. Nabi Ibrahim mengucap salam dengan kita seperti itu. Oke, mau pula pian aja misalnya Jokowi kirim salam nanti boleh. Habib Umar kirim salam dengan kita, masya Allah. Ayo apa kita? Ini Nabi kirim salam, Sayyidina Ibrahim Al-Khalil kekasih Allah kirim salam dengan umatnya. Akhbirhum, kabarkan mereka, innal jannata thayyibatut turab, thayyibatut turbat. Bahwa surga itu thayyibatut turbat. Surga itu tanahnya subur. Iya. Wa girasuha subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tanamannya kata beliau tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, apa lagi kita? Modal sudah ada, tinggal tambahan saja bonus dikasih oleh Allah. Kita sudah diberi umur biar kada dibisik-bisik harta bisa masuk surga. Apalagi bonus tambah kata Allah, nih fasilitas kubari. Apa fasilitas? Rumah ada, mobil ada, harta ada, dikasih oleh Allah. Ini Pak, lebih lagi bonus, dikasih harta. Kemana kita gunakan? Kayak udah di dunia, lima jauh ada ya. Sebaik-baik negeri dunia, tapi untuk orang yang sanggup untuk akhiratnya. Dapat duit, kata Allah, la tansa nasibaka minad dunia. Jangan kalian lupakan jatah kalian daripada dunia. Mana jatah kita? Yang kita infakkan ke jalan Allah, pesantren, masjid, musala, majlis taklim, itu milik kita. Yang kita tinggal untuk ahli waris. Oleh kita minta. Dah, baru mati dilepas sudah semuanya, cincin lepas, gigi emas pian dilepas. Kalau ada biji gigi emas, sayang apalagi 10 biji gigi sini, 1 biji segram, 10 gram lumayan sudah. Ayo. Tapi kayak kalau gigi biasa? Siapapun. Oh, ambil waris ini beranda. Kalau keras dia akan bawa ke sana. Jadi sakit gimana kalau memang bawa patah. Kalau pacul, kalau tidak, kecuali yang berharga. Ya kita tinggal untuk ahli waris yang kita jaga, punya orang yang untuk kita diri kita lupakan. Ya. Jadi itu jurusan sakti. Pondok pesantren minta tolong apa? Doa dan dukungannya salah tuh, minta doa dan sumbangannya mendukung berarti kita orang minta mohon doa dan sumbangannya. Kenapa guru tuh minta ini? Guru ini mengarahkan supaya pian kada nyesal. Duit itu, duit pian atau harta pian tuh bulik ke pian, ini jalan ada. Guru-guru, ustaz-ustaz, kiai-kiai mulakan pian jalan. Ini dipadahkan lagi guru-guru tuh mengemisnya guru pesantren dan guru gitu. Mulakan pian. Mumpung kalau ada lagi pian kemana? Mana duit? Iya. Kamu pesantren kaya seberapa pian ada mana? Kami kada sudah, kami banyak duit. Ya pesantren ayo. Ayo masjid sudah. Yang guru no nabi
mau masjid banyaknya duit sudah miliaran masih aja musim banget. Makanya kalau jadi pengantarnya jadi pengurus masjid, ada yang pengurus, ada pelamaknya, ada orang lama tapi ngurus masjid. Dimanfaatkan. Kalau banyak panggil, kalau perlu tiap malam guru belajaran di situ mengajar kita. Iya. Manfaatnya untuk umat. Masjid jangan kau diganali juga habis tanahnya sudah. Mau dibagusin apalagi dibagusi. Duitnya banyak. Panggil tenaga pengajar mengajarkan nih, baca kitab ini. Hadir, syukur kita. Di situ ada roda min riyadil jannah. Manfaat. Kita diberikan oleh Allah bonus kata Allah nyata. Kemana kita menggunakan? Ini yang kita harap. Salah satu kita yang kita harap adalah karena kita ini pasti mati. Ada yang kada mati lah. Ada yang akut biar kada mati lah. Mati belinya biar terudi, biar mandi sorangan, bekapan sorangan, nabuk sorangan akut. Iya. Tapi siapa yang duluan? Kapan orang itu begawi itu tanggal berapa gembiranya orang begawi itu tanggal berapa gembira? Nah, orang begawi tutup angka apa karena pegawai itu kapan dia waktu gembira tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 30 ya, akhir bulan. Oh gembira udah, kenapa anak gajian? Ya kan? Tanggal muda pusing, duitnya habis, sewa rumah, bayar banyu, bayar listrik, bayar kekanakan habis, nunggu pulang 29 hari. Kita nih kalau sudah akhir bulan, akhir umur harusnya gembira. Alhamdulillah umur panas lagi aku dapat gajian dari Allah. Kan begitu, harusnya kita gembira. Ya Allah kapan lu dapat gajian? Memang kalau memang ada yang diharapnya. Kamu ada diharap mati ini kada ada gajian aku paling disiksa aja. Nah itu yang takutan. Kenapa jadi takutan mati? Yakin disiksa ada itu bang. Kelakuan kita. Tapi kalau orang yang beramal banyak, wah gembira karena itu harapan mereka. Kenapa mereka bisa beramal kuat, banyak beramal karena ada harapan. Kamu nggak ada harapan? Iya harapan. Iya kan? Orang itu kadang kita melihat pekerjaannya, kalau mereka melihat harapannya. Kita melihat tuh pegawai jalanan, tukang gali parit itu, rumah kada sanggup kita melihat, kada sanggup pegawai itu. Kenapa? Kada sanggup? Karena kita melihat pekerjaannya, gawiannya. Mereka kenapa sanggup? Mereka melihat upahnya. Ya kan? Akunnya panggil, ada dari berapa kada pegawai. Yang mereka harapannya tuh orang di pelabuhan angkat kuli panggul naik ke atas kapal tuh sanggup. Kadang-kadang ada puasa lagi. Rugi di dunia susah, di akhir susah. Kenapa akun mereka sanggup dengan begitu? Karena upah. Kita melihat pekerjaannya. Ulama terdahulu malam sholat 1000 rakaat umah uyuhnya. Kita melihat gawian sidin, ibadah sidin, tapi mereka melihat harapan di sisi Allah. Makanya di dalam Al-Quran alladzina amanu wa amilus sholihat, percaya dengan Allah yang di sisi Allah. Bukti percaya wa amilus sholihat itu gawian. Bila kita kada beribadah berarti kan percaya di sisi Allah. Itu cirinya harapan. Kalau kita percaya dengan surga, harapan kita besar dengan surga. Wah, padahal kita kata Rasulullah, lam ara kal jannati min taribuha wa kanari min haribuha. Rasulullah. Ya Rasulullah apa? Tidak aku pernah lihat seperti surga itu yang dituntut orang bisa guring orang yang berbeda. Bila orang hendak menuntut surga itu kata guring. Ulama terdahulu tidak tidur malam. Imam Syafi'i 40 tahun sholat subuh dengan wudu sholat isya 40 tahun berarti malam terguring. Kita ya juga pernah juga menggawi sholat subuh dengan wudu isya. Kenapa? Semua isya terguringan bangun 4 subuh. Dijamak lagi antara subuh dengan isya. Jamaah kaki bergabung. Nah, itu mereka. Ya Rasulullah,
Pada pernah aku melihat seperti surga itu orang yang hendak menuntutnya bisa guring. Contoh, misalnya tuh orang berbagi sembako tengah malam jam 2, pastinya kada nak guring. Kalau kelewatan, bila kelewatan kada dapat. Wani nunggu, ya kan kita. Guring kada dapat, mau subuh orang sudah berbagi. Jangankan itu, acara bola aja jam 2 kada nak guring, nungguin, cuma nonton aja tuh. Padahal apa ya? Isok kalau siaran ulang di YouTube ada itu ada sama juga langsungnya. Aku nungguin. Ya. Wakanari ta'na min hari dua. Aku baru pernah kata Rasul melihat seperti neraka itu. Orang yang takut neraka itu bisa guring. Dia misalnya guring. Kalau 5 rumah sebelah sana kebakaran, berapa? 50 masih kau guring. Awal lah. Ya, jangan harap. Kebakaran di sana, jangan kali 5 buah, 10 buah rumah di sana kebakaran udah bisa guring. Ayo bangun, ayo simpulin. Kada bisa guring. Orang yang takut, kada bisa guring. Maka mereka bukan guringnya kayak seperti hari hari itu 1,5 jam sehari semalaman. Ya, sedikit guring. Kalau kita sedikit guring. Kalau mereka sedikit guring, kalau kita sedikit. Ada usah ahli sudah kita tuh. Iya ahli dah, kalau saya berapa duduk aja gini bisa guring. Kadang-kadang santri itu berdiri tengah malam habis yang tahajud berdiri guring berdiri. Itu tuh ahli sudah, kalau ditiru tuh memang ahlinya. Iya. Apalagi kita maaf kalau sudah majlis taklim hanya dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah sudah siap sudah mencari ujung-ujung tuh cari supaya kelihatan. Makanya tuh ada kalau lihat video tuh di media sosial ada bawahnya ya kita nonton jangan sehabisnya jangan dipotong-potong. Kalau nonton supaya ada gagal paham. Kayak tujuan nuntut ilmu. Jangan nuntut ilmu tuh belajar tuh sepotongnya guring, gagal paham kena takutnya. Guru tadi pada ikan guring salah. Kenapa? Gagal. Ini harapannya besar. Allah tiap malam membuka harapan kita. Ayo kita sekarang dah lihat harapan kita. Harapan Allah tiap malam. Kata Allah, amin taibin, amin mustakbirin, amin sa'ilin, 3 tiap malam. Adakah yang bertobat? Ku ampuni dosanya. Hal min mustakbirin, adakah istighfar? Ku ampuni. Hal min sa'ilin, adakah minta? Ku kasih. Tiap malam. Ada riwayat cerita orang 2 ini, nang laki ini malam-malam bangun dulu. Sembayang ada. Cuma ini ulun 3 kali. Berapa lagi dulu bangun ngapain? Abangnya migau. Malam besok duduk lagi. Ulun. Bahasa anak. Berapa lagi ulun? 3 malam betul. Jadi yang ini takut. Banyak. Nah barangkali tiap malam tuh migau. Migau apa? Apa duduk pada anak ulun. Oh ada di sini. Yang pada bukan migau. Aku bangun. Terus kenapa gitu? Ketika aku bangun, aku duduk, ada suara dari langit. Hal minta ibin, siapa yang bertobat? Ulun. Dengar telinga. Dibuka oleh Allah. Hal min mustakbirin, adakah nang beristighfar? Ya aku dengar. Aku sahut, ulun. Hal min sa'ilin, adakah yang minta? Jadi ulun. Itu guringnya lagi. Jadi jangan niru lah. Niru duduk, minum malam duduk, ulun udah semigau. Kadang dengar dari yang lain nih, luar biasa. Harapan. Allah kadang ada membedakan. Kalau orang tuh membuka, misalnya ada Indomaret membuka lowongan pegawai 2 orang. Yang melamar kita berapa? Banyak 100. Bukanya jam 10, jam 7, sungsung sudah antri dan melamar. Ya, masing-masing bawa lamaran. Ada yang S1, SD, ada yang S2, SMP,
SD SMP, ada S3 sampai SMA. Kayak gitu. Kadang ada beda sampai orang les kuliah, sarjana, kumpul S1, S2, master sampai doktor, kumpul. Melamar gawian. Semuanya mengharap. Kalau kada ada harapan tidak jadi. Ya Allah. Nang SD kalau nyolek, wah ada S1 sarjana, aku SD ada harapan boleh sudah. Tapi mereka tetap ikut di situ. Kenapa? Mengharap salah satu dari yang dua itu, inya salah satunya. Ya kalau wani bersaing, sekalipun cuma pengalaman aja. Kalau ijazah harus sanggup melawan orang, tapi pengalaman tetap nunggu. Ini harapannya luas. Dan juga kalau memang harapan kita hendak diterima, bujur-bujur diperbaiki. Oh harus ada proposalnya, terus ini surat lamarannya bagus, ketiknya tulisannya bagus-bagus. Orang yang kadang marah apa tuh? Oh ada peluang pekerjaan, aku minta kertas rabit keren, tulis dia melamar pekerjaan kayak apa? Ada orang ikan yang melamar apa nih? Berabit kertas begini. Harus bujur-bujur. Kalau kita memang harap melamar dengan Allah, ada harapan di sisi Allah, bujur-bujur perbaiki kita proposal kita. Iya tahu diri lah. Iya. Kalau kita anak surga, tahu diri lah kita. Ya, bujur kok masuk surga karena rahmat Allah. Tetapi dengan amal. Masuk surga itu bukan karena amal, tapi harus dengan amal. Masuk surga itu dengan rahmat Allah. Kalau dibanding amal kita ada payu. Ila dasturil firdausi ahlan. Kita ada banyak. Kenapa amalan kita berat? Tapi wala aku ala nari jahimi kada mampu. Kalau dimasuk neraka ada sanggup. Satu-satunya paham itu betul. Waktu itu baik angkat itu mahal minta ampun dosa. Ya kalau sudah diampuni ya masuk surga. Tahu diri kalau kita minta, sekalipun kita disuruh oleh Rasulullah minta itu minta surga, kalau penting minta surga Firdaus. Tapi tahu diri kita benahi, kita berbagusi ini proposal kita. Layakkah ada kita? Itu saja. Rasulullah pernah meminta sahabat yang doakan Allah masuk surga. Rasulullah bantu aku dengan amalan kami. Iya. Punya masuk surga dengan rahmat, bukan dengan amal, tapi harus dengan amal. Kalau pada beramal, gimana neraka juga ya? Iya. Iya, dari warna panas saja, masuk sedewat. Ya ada bahasa panas sudah panas kayak makan. Ya mungkin bisa jadi yang dapat perlu sampaikan, kurang lebih ulun mohon bermaaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau tidak pantas sampaikan, atau ada pendapat yang tidak mutamat, apabila pendapat yang mutamat dengarkan yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah bisa mengamalkan apa yang kita dapat daripada ilmu. Allah jadikan kita orang yang ikhlas dalam beramal. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, istri, anak, keturunan kita. Mudah-mudahan Allah curahkan rahmat kepada kita, kamu kita, negeri kita. Allah jauhkan daripada segala bala bencana dan Allah angkat wabah dan fitnah yang melanda. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada keluarga kita, kerabat kita, jamaah kita dan kaum muslimin yang sedang sakit. Amin. Khusus yang tadi disampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka dan Allah memberikan pahala yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah dan Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang ditindas oleh orang-orang kafir dan Allah memberikan kesabaran kepada mereka dan Allah memberikan para syahid bagi mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan pemeliharaan kepada guru-guru kita, para ulama kita, pada zuriat baginda Rasulullah daripada segala kejahatan dan Allah memberikan taufik hidayah petunjuk kepada para pemimpin kita. Allah jadikan negara kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada kita dalam menghadapi kehidupan dunia. Allah memberikan kesabaran melaksanakan ibadah dan menjauhi segala yang dilarangnya dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita seperti kita berkumpul pada tempat yang mulia ini. Allah kumpulkan kita beserta orang kita cintai, guru-guru kita, kedua orang tua kita, istri, anak, keturunan kita, beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat kecintaan kita kepada beliau seperti sabda baginda Rasulullah almarhum manhab, seseorang itu beserta di akhirat beserta orang dia cintai. Mari kita niatkan pahala kita hadir pada tempat ini, pahala niat kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli bait Rasulullah, semua sahabat Rasulullah, tabi'in dan orang-orang yang telah mendahului kita, guru kita, kedua orang tua kita, jamaah kita dan orang yang telah berjasa dalam pembangunan pesantren Al-Muhajirin. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan mereka. Allah terima segala amal ibadah mereka. Allah curahkan rahmat kepada kubur mereka. Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Kurang lebih yang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.